Discipleship Class, setiap Senin mulai 2 September 2024 pukul 18.30 onsite di ICC. Daftarkan diri saudara menjadi murid Kristus, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Shalom. Berikan fistbump-nya bagi jemaat kiri dan kanan saudara. Pengumuman pertama dari kelas Discipleship 101 sampai 104 yang akan mulai diadakan hari Senin tanggal 2 September 2024. Saya mau mengajak saudara semua untuk boleh terlibat dalam kelas-kelas ini sehingga saudara boleh menjadi murid-murid Kristus. Mari kita bertumbuh bersama akan pengenalan firman di kelas Discipleship ini. Saya Tessa kembali hadir di Bulletin ICC untuk membawakan beberapa informasi seputar kegiatan ICC. Informasi pertama, saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ICC. Saya senang sekali saudara bisa hadir beribadah bersama kami. Dan usai ibadah ini akan ada welcoming gift yang dapat saudara ambil di meja informasi lantai 6. Pengumuman selanjutnya adalah bagi saudara-saudara yang akan melangsungkan pernikahan. Kami mau mengajak saudara dan pasangan untuk mendaftarkan diri pada kelas bimbingan pranikah. Adapun syarat dari kelas bimbingan pranikah ini adalah saudara dan pasangan sudah dibaptis Islam, sudah menjadi anggota iKlik, dan mendaftar minimal 8 bulan sebelum pemberkatan pernikahan. Selanjutnya saya mau mengajak saudara untuk memberikan persembahan atas ucapan syukur untuk berkat yang boleh kita terima. Persembahan boleh saudara sampaikan melalui rekening yang tertera di layar atau juga bisa melalui QR Code atau amplop yang ada di depan tempat duduk saudara. Selanjutnya saya mau informasi tentang fundraising dari ICC Volunteer Retreat 2024. Jadi kalau saudara-saudara boleh lihat di lobi ada banyak yang jualan. Kami sedang mengadakan fundraising untuk ICC Volunteer Retreat, di mana saudara bisa berpartisipasi untuk membeli barang-barang tersebut yang akan digunakan sepenuhnya untuk pendanaan dari ICC Volunteer. Sekian informasi hari ini. Mari kita simak bersama kesaksian kisahku. Semoga memberkati. Jadi waktu awal Januari 2010, papa saya itu divonis kena penyakit gagal ginjal stadium 4. Nah, otomatis harus melakukan cuci darah itu seminggu sampai 2 kali. Nah, terus terang, waktu pas Januari itu aku masih bekerja di salah satu perusahaan, ya, masih menerima gaji setiap bulan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, 4 bulan berjalan itu tabungan saya itu habis, ya, untuk membantu mensupport pengobatan papa. Nah, jadi saya mikir nih kira-kira pekerjaan apa yang bisa support lebih untuk pengobatan papa dan bisa menghasilkan income yang lebih besar. Nah, maka waktu bulan Mei 2010 itu saya berpikir oke, saya mau coba jadi agent properti. Kenapa saya milih jadi agent properti? Karena sepemikiran saya, jadi agent properti itu enggak stick waktunya itu 8-5. Jadi saya masih bisa mengatur waktu secara fleksibel karena kan ada harus bagi tugas sama adik yang paling kecil buat mendampingi papa cuci darah seminggu 2 kali. Kita saat itu belum tahu kalau memang dari pemerintah itu ada fasilitas untuk membantu pengobatan, ya, untuk cuci darah itu. Nah, akhirnya di tahun keempat kita baru menggunakan fasilitas itu. Ya, otomatis memang waktu 3 tahun pertama ya kita bahu-membahu lah, ya kita beriman kalau memang Tuhan akan cukupkan, dan niat kita juga untuk mengobati papa, ya, supaya terus keep going gitu kan, terus bisa semangat menghadapi hidup. Pada awalnya di tahun 2012 itu setelah kita menikah, kita memutuskan untuk bikin brand sendiri. Setelah beberapa saat Ilena keluar dari perusahaannya dan saya di kala itu saya udah bikin brand sendiri. Kadang-kadang saya suka desain sendiri logo kayak gitu. Setelah dari situ Ilena nanya, mau bikin apa nih, perusahaan apa? Ya udah, dari bebas
ya udah aja ngikutin ngelanjutin perusahaan yang lu bikin dari waktu itu. Akhirnya singkat cerita kita putusin untuk bikin satu perusahaan, kita bikin satu tim. Di situ kami nyewa satu buah ruko di Bandung, cuma satu lantai lebih tepatnya. Dari awal saya sama Ilena udah sepakat bahwa di sini kita bangun satu perusahaan, kita pengen ada di perusahaan tersebut ada culture baru yang sifatnya lebih membangun teamwork dan kreativitas. Ya sampai pada satu titik di mana 3 tahun udah berlalu, pembukuan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan kita menemukan 3 tahunnya itu kita juga belum ada satu laba yang diharapkan. Sampai ini saya pribadi berpikir gimana nih, apa kita harus tutup aja perusahaannya? Ya di situ kita mengalami pergumulan juga, gitu. Dimana ya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam tim kita sendiri ada banyak karakter yang beda, cara kerjanya juga beda. Lalu kita dipertemukan dengan teman-teman dari kantor lain yang karakternya beda dan cara kerjanya beda juga. Ya yang pastinya kita perlu hikmat untuk berada di tengah-tengah situasi seperti itu. Satu hal yang kami pelajari saat ini adalah perusahaan itu hanya titipan Tuhan semata. Jadi perusahaan bukan hanya mendapatkan keuntungan semata, tapi dengan adanya kesepakatan yang dicapai, yang didapat, bisa menjadi perpanjangan berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Sudah diberkati? Yes. Ya. Jadi yang saya tangkap dari kesaksian ini, ketika kita dipercayakan sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan, itu bukan untuk kita sendiri, tapi itu adalah titipan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam apapun yang kita kerjakan. Amin. Ya. Sebelum ini kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami berkumpul di sini bersama. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hari ini, dan kami percaya firman ini benar-benar Tuhan sendiri yang ingin Tuhan sampaikan. Tuhan berbicara dalam setiap hati pribadi, yang dari pagi, yang dari paling depan sampai paling belakang, semuanya tidak ada yang terlewat, satu persatu Tuhan bicara dalam setiap hati anak-anakmu di sini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke. Apa kabar saudara? Luar biasa. Oke, sebelum saya mau khotbah, saya mau cerita saudara gini. Jadi pada waktu saya mulai Tuhan percayakan untuk berbicara, waktu itu kan dimulai dari ruang lingkup yang kecil gitu ya. Saya terinspirasi dari seorang hamba Tuhan wanita yang dia dipakai Tuhan secara luar biasa, kelas dunia si hamba Tuhan ini. Nah, saya entah kenapa saya ngefans sekali saudara. Saudara di sini ada yang punya idola? Ada? Boleh lambaikan tangan. Apakah saya aja gitu yang punya idola? Hah? Boleh lambaikan tangan ya? Ada ya? Oke, entah kenapa di luar artis Korea, artis yang lain gitu, saya ngefansnya sama hamba Tuhan wanita ini. Ya, nah bahkan hamba Tuhan wanita ini selain dia dipakai Tuhan untuk berkhotbah seperti itu, dia juga menulis buku yang sangat memberkati banyak orang. Ya, nah kemudian suatu ketika beberapa tahun yang lalu hamba Tuhan ini datang ke Indonesia untuk menyampaikan sesi, diundang sebagai guest speaker di salah satu conference yang ada di Indonesia. Ya, di Jakarta tepatnya lagi itu. Nah, karena begitu saya lihat muncul posternya hamba Tuhan ini yang berkhotbah, yang jadi guest speaker, saya langsung doa, Tuhan pokoknya saya mau ke situ, saya bilang gitu. Tuhan kabulkan, saya berhasil datang ke conference itu dan saya sebagai salah satu jemaat yang ada di conference itu pada waktu itu. Nah, karena saya ngefans saudara, ini mah beneran si Gaby teh ngefans
Beneran ini mah. Karena saya ngefans sama orang ini. Bahkan saya terinspirasi waktu itu, saya sama suami saya sudah mau mulai planning buat punya anak yang kedua. Nah, tapi saya kan punya anak itu kan ini ya, kayak gambling ya. Anaknya keluarnya cewek atau cowok, betul? Ya. Nah, anak saya pertama laki-laki. Kemudian secara logika, kalau mau punya anak lagi pengennya perempuan, betul? Ya. Nah, pada waktu itu saya mendengarkan cerita dia berkhotbah dan lain sebagainya. Kemudian dia cerita dan saya terinspirasi dari kehidupan si hamba Tuhan ini, saudara. Ternyata si hamba Tuhan ini wanita punya anaknya 4. Tapi saya gak mau punya anak 4. Saya 2 aja cukup. Punya anaknya 4 dan semua laki-laki. Wah, terus saya lihat di situ, saya pikir wah ini luar biasa nih. Mungkin karena saya ngefans ya sama hamba Tuhan ini, saya bilang, oh ya bolehlah Tuhan kalau gitu, kalau Tuhan kasih saya anak laki-laki nggak apa-apa. Karena dia anaknya 4 dan laki-laki semua, dan Tuhan pakai dia secara luar biasa, kehidupannya sangat menginspirasi saya. Saya sampai bilang gitu seperti sama Tuhan. Dan singkat cerita, anak saya yang kedua juga laki-laki, puji Tuhan. Tapi menurut planning tidak ada ketiga dan keempat. Nah, setelah itu karena si Gaby ini sangat ngefans sama hamba Tuhan ini, pada waktu mau doa berkat, di bawah ada buku katanya gitu. Sama lah seperti kayak kalau kita ada pembicara tamu bawa buku, kemudian katanya beliau akan sign buku itu di bawah. Belum beres doa berkat, karena saya sangat ngefans, saya langsung lari. Beneran ini, true story. Saya langsung lari, mungkin ada beberapa orang yang waktu itu datang ke conference tersebut bareng-bareng sama saya, tahu persis kejadiannya. Saya langsung lari ke bawah ke tempat beli buku. Saya langsung baris, saya lagi itu di urutan kedua. Buat baris untuk beli buku sama sign. Di sign bukunya. Nah, bukunya dia karena dia adalah hamba Tuhan yang kelas mendunia, dia punya buku bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya. Harganya sekian, kemudian setelah saya pertimbangkan segala macam, udahlah saya pikir saya beli yang bahasa Indonesia aja. Toh tidak ada salahnya juga gitu kan beli yang bahasa Indonesia. Bagus juga, wah masih bukunya dia, saya dapat signnya dia juga gitu kan. Singkat cerita saya beli bukunya dia dan saya ngantri, dia belum turun tuh. Ya, si hamba Tuhan ini belum turun. Dia belum turun, saya ngantri di situ dan pada waktu dia turun, wah rasanya deg-degan gitu ya. Sebenarnya mau ketemu sama idola gitu ya. Hah? Mau ketemu sama idola, saya nunggu di situ dan tibalah giliran saya untuk ditanda tangan bukunya sama dia. Ternyata, saudara, ini luar biasa. Ternyata pada waktu dia tanda tangan buku yang saya beli, bukunya dia itu adalah kali pertama dia melihat bukunya dia dalam bahasa Indonesia. Jadi dia sangat excited waktu melihat bukunya dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini ceritanya saya post di IG saya, kalau saudara mau lihat bisa scroll siapa sih itu hamba Tuhannya ada gitu. Dan karena dia sangat excited melihat buku dia dalam bahasa Indonesia, dia wow, this is my book, this is my first time to see my book in Indonesian language, dia bilang gitu. Oke, kalau gitu dia bilang gitu, let us take a selfie, dia bilang, wah serius, dia bilang gitu. Terus akhirnya karena dia sangat excited, dia bukan saya ngajak selfie, dia yang ngajak saya selfie. Wah, saya pikir wah ini luar biasa nih Tuhan. Sampai saya kasih kemuliaan dulu dong Tuhan dong. Ya. Nah, ini cerita di balik ini, di balik ngefansnya saya dapat pelajaran pada waktu kita menjadi diri sendiri, mengambil keputusan dengan pertimbangan sendiri. Pada waktu saya mau beli buku itu kan kita bisa ikut-ikutan lah, gaya-gayaan udah aja lah, ikutnya aja beli yang bahasa Inggris atau segala macam gitu ya. Tapi pada waktu kita menjadi diri sendiri, mengambil keputusan dengan pertimbangan sendiri, tidak takut mengambil keputusan, ternyata buat saya diajak selfie sama hamba Tuhan tersebut wah ini udah luar biasa, sebuah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya.
Pulang dari situ saya happy sekali. Kemarin juga kita saya sempat makan bersama, makan malam bersama, nggak ngopi sih, minum teh bareng sama itu saya ceritain gitu. Wah luar biasa ya, Tuhan tuh bekerja bisa sedetail itu. Nah pertanyaan saya saudara, di dalam kehidupan saudara, apakah ada momen-momen di mana Tuhan menyatakan pekerjaannya yang luar biasa, baik itu hal kecil maupun hal besar? Ada? Yang ada boleh lambaikan tangannya? Ada, ya. Berarti mayoritas ada. Berarti setiap kita pasti mempunyai namanya cerita. Betul? Ya. Setiap kita punya cerita kehidupan, terutama apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, baik itu yang besar maupun yang kecil. Mungkin yang besar saya sudah pernah saksikan bagaimana Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tapi yang kecil pun Tuhan juga bekerja. Jadi kenapa saya ceritakan ini? Karena saya mau saudara tahu bahwa hal sekecil apapun ketika kita bisa lihat, kita bisa libatkan Tuhan, sebenarnya tuh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan kita punya story. Kita punya cerita. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah Unwritten Stories. Unwritten Chapters. Kenapa? Karena cerita yang saya ceritakan tadi itu gak ada di Alkitab yang saudara baca. Betul? Tapi dan bahkan cerita saudara juga gak ada di Alkitab yang kita baca. Cerita yang tadi disaksikan oleh jemaat kita Jeffrey dan Ilena itu juga gak ada di dalam Alkitab yang kita baca. Tapi itu menjadi berkat buat kita. Betul? Otomatis berarti setiap kita punya unwritten chapters. Dan kalau seandainya saudara setelah ibadah ini kan seri sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan saudara punya kerinduan untuk menulis cerita saudara sendiri di blog atau di buku gitu ya, disaksikan, puji Tuhan, jadi the written chapters of Eri. The written chapters of Indah atau apapun gitu. Setiap kita punya cerita. Dan cerita itu adalah cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau bicara kesaksian, kesaksian itu apa sih? Nih, kesaksian itu kalau didefinisikan seperti ini, kesaksian hidup adalah cerita pribadi seseorang tentang bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup mereka. Ya, jadi as simple as that. Kesaksian hidup itu adalah cerita pribadi seseorang tentang bagaimana Tuhan bekerja. Jadi kalau seandainya ditanya siapa yang punya kesaksian hidup? Semua punya. Oke? Ya? Kita sepakat dulu nih. Ya, semua punya kesaksian. Ya, mau kecil, mau besar, doesn't matter. Tapi semua punya kesaksian. Nah, yang luar biasa ada kesaksian itu membukakan pada waktu kita, kan penting, sangat penting sekali kita membaca firman Tuhan. Tapi pada waktu kita mendengarkan kesaksian hidup pribadi seseorang, di situ kita jadi mengerti bagaimana Tuhan bekerja yang ada di Alkitab ini jadi kenyataan zaman sekarang. Ya, jadi kesaksian itu membukakan pengertian ke kita bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang ada. Kita baca Mazmur 119 ayat 111. Dikatakan peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya sebab semuanya itu
kegirangan hatiku. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas saudara, di Amplified Bible dikatakan, I have taken your testimonies as a heritage forever, for they are the joy of my heart. Jadi kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu dikatakan as a heritage. Heritage itu apa? Warisan saudara. Jadi sebenarnya yang menjadi warisan terbaik yang bisa kita berikan buat orang lain, buat generasi kita berikutnya, itu adalah cerita kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa testimoni, kesaksian Tuhan, kesaksian hidupmu dalam Tuhan, itu dikatakan sebagai sebuah warisan. Dan warisan itu tidak hanya untuk didengar, tapi dikatakan they are the joy of my heart. Itu adalah kesukaan, sukacita di dalam hati kita. Saudara tahu, kalau kita balik ya ke Alkitab, dari zaman Adam ya, itu kan sampai keturunan sampai ke Metusalah. Metusalah itu adalah kakeknya Nuh, betul? Kemudian Nuh, kenapa Nuh bisa memiliki iman untuk membangun bahtera yang luar biasa di tengah situasi yang luar biasa yang sangat tidak mungkin, tapi Tuhan kasih Nuh message, Tuhan kasih Nuh sebuah mandat untuk membuat bahtera Nuh. Kenapa Nuh punya iman seperti itu? Karena imannya Nuh didapatkan dari Metusalah. Nah, dari Metusalah gimana caranya Metusalah punya iman dari Adam? Kalau dihitung saudara, nanti kalau saudara mau hitung beneran silahkan. Tapi saya belajar, saya pernah hitung bersama-sama pada waktu saya sekolah teologi ya. Jadi kalau pada waktu itu kalau dihitung usianya Adam sampai ke Metusalah itu pada waktu itu ada usianya sekitar 900 tahun sekian. Jadi bisa dibilang kalau dibayangkan ya, apa yang Adam melakukan setiap hari selain setelah dia selesai menamai mengelola Taman Eden dan lain sebagainya, dia bekerja segala macam, apa yang dia lakukan sehari-hari? Ya mungkin bayangannya sama seperti apa yang opa oma saudara lakukan. Sini opa punya cerita, oma punya cerita dulu. Tuhan seperti ini nih, Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk pada waktu opa tidur. Jadi kisah-kisah itu tuh diceritakan menjadi warisan saudara. Makanya kenapa imannya Metusalah masih bisa bangkit sampai hari ini. Sampai ke Metusalah, sampai Metusalah bisa menceritakan lagi ke Nuh. Nah, itulah yang namanya kenapa kesaksian cerita kita itu adalah sebuah warisan. Bilang kanan kirinya, ceritamu adalah warisan. Jadi kalau saudara dan saya punya warisan, warisannya harus diceritakan. Bahkan warisan itu tidak hanya sekedar warisan yang membuat secara materi gitu. Tapi warisan itu firman Tuhan katakan brings joy di dalam hati kita. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak tapi dia gak punya sukacita dalam hidupnya. Nah, berbeda dengan kesaksian cerita hidup kita di dalam Tuhan. Cerita itu brings joy. Kenapa brings joy? Saya tulisin kesaksian adalah warisan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jadi sebelum saudara menyiapkan warisan-warisan yang lain, ya pastikan saudara menyiapkan warisan ceritamu
perjalanan hidupmu di dalam Tuhan, yang itu bisa membangkitkan imanmu, iman orang lain, iman generasimu berikutnya. Amin. Nah, kesaksian satu orang menumbuhkan iman orang lain. Kalau saudara perhatikan, setiap kali berapa banyak di sini yang lebih dari 5 kali mendengar kesaksian hidup orang lain? Banyak ya? Apakah setiap kali saudara mendengarkan kesaksian hidup orang lain, saudara imannya bangkit? Yes. Karena memang seperti itu, kesaksian seseorang itu menumbuhkan iman orang lain. Karena, ready ya? Ini big saudara. Testimonies are more than words. They carry prophetic power. Wow. Jadi kesaksian itu tidak hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya cerita kayak si kancil dan kura-kura. Fabel yang sering kita dengar gitu mungkin sejak kecil. Tapi kesaksian itu membawa kuasa nubuatan. Di dalam kesaksian ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Gimana cara kerjanya? Ya itu namanya profetik. Itu juga nggak bisa. Ini pokoknya pada waktu yang kita tahu, pada waktu saudara mendengarkan kesaksian orang, mendengarkan kesaksian orang lain, saudara merasa dikuatkan. Bahkan pada waktu kita menceritakan kesaksian kita ke orang lain, kita juga dibangun juga imannya. Betul? Ya, caranya gimana? Ya itu yang namanya profetik, itu namanya kuasa Tuhan. Jadi jangan anggap remeh di dalam kesaksian hidupmu. Di dalam setiap kesaksian cerita seseorang itu, saudara, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam cerita itu. Jadi pada waktu kita menceritakan kesaksian-kesaksian kita, cerita-cerita kita ke orang lain, itu tuh kita tuh sedang menceritakan kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan kasih karunia Tuhan itu waktu kita ceritakan itu mengalir ke orang lain. Makanya kenapa ada prophetic power di situ. Dahsyat ya. Ya, di dalam setiap ceritamu ada kasih karunia Tuhan yang bekerja, saudara. Kita buka Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita baca terjemahan bahasa Inggris, terjemahan ESV. Jelas sekali. Then I fell down at his feet to worship him. But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Jadi your testimony of Jesus jangan ditahan gitu. Ya, worship God for the testimony of Jesus is the apa? Nggak kedengaran? Spirit of prophecy. Jadi di dalam kesaksian pada waktu saudara menceritakan pekerjaan Tuhan, ada spirit prophecy. Karena kita tidak hanya menceritakan kehidupan kita, tapi kita menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ada spirit of prophecy di situ. Amin. Kasih karunia Tuhan bekerja di dalamnya. Di dalam kesaksian yang kita punya. Ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu mengandung kuasa Allah.
Saya tulis ini juga, kesaksian satu orang menciptakan pengharapan baru dalam kehidupan seseorang. Pada waktu ada orang lain di tempat kerja saudara, di keluarga saudara, di manapun saudara, di kampus, di sekolah, ada yang rasanya udah benar-benar udah gak ada harapan, udah hilang harapan. Saudara bisa sodorkan firman Tuhan, nih baca ya Alkitab. Sehari 1 pasal, baca sehari 3 pasal. Nanti imanmu bangkit. Tapi berbeda pada waktu kita menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. For the real story-nya bagaimana. Itu bisa membangkitkan harapan dalam kehidupan orang lain. Amin. Mulai hari ini bilang kanan kirinya, jangan tahan-tahan kesaksianmu. Cerita, coba toel. Cerita. Ya. Nah, jadi pada waktu kesaksian itu, creation itu membentuk sebuah ekspektasi dalam kehidupan orang yang mendengarnya. Ekspektasi apa? Ekspektasi bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan dia. Mungkin bukan dengan cara yang sama, tapi setidaknya Tuhan itu masih hidup. Tuhan itu ada dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Jadi ada ekspektasi yang dibangkitkan dalam kehidupan seseorang pada waktu orang itu mendengar kesaksian. Harapannya bangkit gitu, ada ekspektasi. Tuhan mau kerjakan, kalau Tuhan kerjakan hal baru, hal luar biasa, hal kecil, yang pokoknya Tuhan bekerja dalam kehidupan dia, Tuhan juga pasti bekerja dalam kehidupan saya. Di situ juga kita memegang bahwa janji Tuhan, kalau Tuhan akan bekerja, ada janji Tuhan. Kalau Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan kalau seandainya pada waktu kita benar-benar dalam keadaan imannya sangat lemah, selain saudara mencari-cari kesaksian orang untuk didengar, saudara bisa ingat kesaksian pribadimu yang sudah Tuhan kerjakan kemarin. Bahkan yang sudah Tuhan kerjakan bulan lalu. Atau mungkin yang sudah Tuhan kerjakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Wah, Tuhan tuh ada. Itu bisa membangkitkan iman kita juga, saudara. Ya, Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah-perintah dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Loncat ke ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka engkau akan berkata kepada anak-anakmu, kami adalah hamba-hamba Tuhan Allah kami yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, ini yang diceritakan. Dia ceritain story, dia ceritain ini, kami adalah hamba Tuhan yang Allah kami telah membawa kami keluar dari tanah Mesir. Jadi yang diceritakan adalah sebuah story. Ini bukan ini kasih tau ya. Hukum Taurat jumlahnya ada 600 sekian hukum Taurat nih kamu hafalin. Nah, bukan seperti itu. Tapi yang diceritakan adalah cerita. Ya. Dan telah menunjukkan kepada kami tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar dan telah mendatangkan kita ke tempat ini dan memberikan negeri ini kepada kami. Negeri yang telah dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang kami. Kita lihat terjemahan bahasa Inggris ayat yang ke-17. Ready? You shall diligently keep the commandments of the Lord your God and His testimonies and His statutes which He has commanded you. Keep. Perintah Tuhan udah pasti di-keep. Firman Tuhan pasti kita keep. Tapi selain keep itu, keep your testimony.
Maksudnya gimana sih? Keep your testimony itu as simple as tong poho. Bahasa Jermannya mah. Tong poho, jangan lupa sama apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Karena pada waktu Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, itu benar-benar Tuhan itu bekerja saudara. Bukan Tuhan yang main-main iseng-iseng gitu. Enggak. Pada waktu Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, artinya itu Tuhan bekerja. Gak ada arti lain. When he works, he really meant. Dia benar-benar, dia lakukan itu dengan segenap hati gitu untuk mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara. Nah oleh sebab itu setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara jangan dilupakan. Amin. Jangan lupa. Pada waktu kita lupa sama pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga bisa jadi lupa sama peraturan-peraturan yang lain, sama firman-firman Tuhan yang lain. Kehidupan sehari-hari yang benar-benar Tuhan kerjakan aja kita lupa. Gimana apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Coba. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur? Ayat 119 ayat yang ke berapa ayat ke-11? Gak ada yang ingat, betul? Kita harus buka. Tapi kalau story, kesaksian hidupmu, apa yang Tuhan kerjakan, saudara ingat. Oleh sebab itu jangan lupa. Mazmur 78 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ia menetapkan peringatan di Yakub dan mengajarkan hukumnya di Israel, dan nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya generasi yang akan datang dapat mengetahuinya. Anak-anak yang dilahirkan dan mereka itu akan bangkit dan memberitahukannya kepada mereka supaya mereka menaruh harapan kepada Allah dan tidak melupakan pekerjaan Allah tetapi memelihara perintah-perintahnya. Terjemahan Inggris juga sama. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel which he commanded our fathers to teach their children, that the next generation might know them. The children yet unborn and arise and tell them to their children so that they should set their hope in God. Jadi pada waktu kita menceritakan kesaksian itu, mau ini secara khusus bicara tentang generasi ya. Generasi yang berikutnya itu akan set their heart. Mereka akan menata hidupnya, menciptakan harapannya mereka di dalam Tuhan. Begitu juga ketika kita menceritakan ke teman-teman kita, ke orang lain. Mereka akan set their hope. Amin. Nah, saya mau ceritakan ini, pada waktu saya siapkan ini, ini dahsyat sekali. Ini luar biasa. Saudara udah dapat ya dasarnya, pentingnya kita kesaksian, pentingnya kita tidak lupa sama apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saya nggak mau khusus di seri ini saya nggak mau bahas tentang gimana sih caranya biar Tuhan bekerja, karena saudara sudah banyak dapat itu. Tapi saya tahu begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Ya, mau 1, 2. Pokoknya begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Nah, pada waktu kita menceritakan
Ya, kita menceritakan kehidupan, cerita kita sama orang lain. Itu ada yang namanya the ripple effect of testimony. Tahu the ripple effect? Ya, ready ya? Ini penting sekali saudara. Wah, ini luar biasa. Aku ada video. Ini yang namanya the ripple effect. Ini saya mau jelaskan. Boleh tayangin video singkat. Ini namanya the ripple effect. Peering at a glassy pool or body of water, so quiet and calm, we'd never associate it with power. And yet something mighty is about to happen here. A movement, a motion, a moment. But it starts quite small, with just one drop. You see, a drop can create a ripple. And we believe that just a singular drop, a singular man or woman, a singular leader can cause a ripple so great and so grand that the whole world can be altered for good. Itu namanya ripple effect. Ya, dahsyat. Dan kesaksian itu prinsip kerjanya seperti itu saudara. Jadi pada waktu kita drop satu tetes, ya satu kesaksian, kita gak hanya cuma drop gitu aja, tapi ada gelombang lain gitu yang terjadi persis seperti itu. Luar biasa pada waktu setiap anak Tuhan, ini ada berapa orang, sekitar 200-300 orang di sini ya. 200 orang, setiap anak Tuhan menceritakan kesaksian-kesaksian, ada one drop. Wah, saudara bisa bayangkan betapa besarnya arus yang nanti akan terjadi, movement yang akan terjadi di situ. Dan begitu ketika arus semakin besar, kehidupan orang lain banyak yang akan diberkati. Itu namanya ripple effect saudara. Nah, di dalam kesaksian, pada waktu kita menceritakan kesaksian, ya itu ada ripple effect-nya. Sekarang masa sih satu kesaksian dampaknya bisa besar seperti itu, tapi kita lupa. Atau kita keep kesaksian itu. Padahal dampaknya besarnya seperti itu. Mungkin saudara selama ini berdoa, Tuhan aku mau menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Aku mau melayani tapi mungkin aku melayaninya waktunya terbatas dan lain sebagainya. Tapi aku mau menjadi bagian dari pembangunan kerajaan sorga ini. Gimana? Yang paling simple yang bisa saudara lakukan adalah cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Paling simpel. Tapi kalau Tuhan panggil ke hal yang lain, dan taat aja. Ya. Tapi paling gampang, paling simpel adalah cerita. Bahkan kan katanya kalau wanita kebutuhan berbicaranya lebih banyak ya dari pria ya. Iya atau iya? Hah? Ya ada yang enggak gitu. Karena saya juga bukan termasuk orang yang suka cerita gitu. Tapi kalau seandainya memang kebutuhan kita untuk berbicara lebih banyak, kenapa yang tidak kita bicarakan adalah the goodness of God? Amin. Daripada kita memaki-maki, daripada kita melakukan yang lain, kenapa yang kita bicarakan bukan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Dan kita bisa memberikan dampak, kita bisa membangkitkan harapan-harapan dalam kehidupan orang. Saudara bayangkan, saudara ceritakan satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang lain sehari satu aja.
Saudara membangkitkan satu iman yang mati. Saudara membangkitkan satu benih yang mati. Satu sehari satu aja. Kan katanya kalau mau yang bekerja di marketing harus berbicara sebanyak mungkin ya. Kenapa enggak tentang pekerjaan Tuhan tidak kita ceritakan? Di sini saya mau cerita bagaimana the ripple effect ini terjadi di gereja ICC sendiri. Ya. Jadi ini udah terjadi dan pada waktu saya menyadari ini, wow, ini dahsyat sekali. Kalau saudara ingat ya, di tahun 2023 kemarin, kan biasanya kita kan di ICC itu kan ada yang namanya departemen testimoni. Ya, jadi memang ada orang-orang yang Tuhan kasih hati untuk menjadi bagian dari pelayanan kesaksian. Apa yang mereka lakukan biasanya mereka saya dengar dari pastoral, dari ailit, aiklik atau dari manapun, saya dengar kesaksian dari mana, terus kemudian saya kirim tim dari yang melayani dari gereja ICC untuk mendatangi orang tersebut atau telepon atau untuk interview lebih lanjut tentang cerita tersebut. Nah, jadi apa yang tadi saudara lihat, apa yang setiap minggu saudara lihat, itu tuh ada tim di balik itu yang mengerjakan. Nah, hal ini, the ripple effect ini yang saya lihat ini baru terjadi. Dimulai dari tahun 2023. Ada boleh tampilin foto. Jadi kalau saudara ingat di tahun 2023 itu kalau nggak salah sekitar bulan Agustus ada salah satu jemaat kita yang cerita menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ya. Saudara ingat ini? Ada yang dengar? Ya, ingat ya? Nah, sekarang orangnya sudah ada di luar negeri, lagi melanjutkan studi, tapi saya udah izin. Nah, dia menceritakan apa yang Tuhan kerjakan. Tadinya dia tiba-tiba istilahnya mah sakit, pinggangnya nggak bisa nggak bisa duduk, pokoknya inilah gitu, nggak nyaman gitu ya. Nah, ternyata saudara ini jadi berkat nggak buat saudara? Ya, ternyata dari satu cerita ini kemudian saya nggak tahu di iClick lain atau mungkin dalam kehidupan saudara juga punya cerita yang sama. Tapi yang saya lihat sendiri dari satu cerita ini menghasilkan dua cerita baru yang serupa. Dari satu cerita. Ingat the ripple effect. Satu cerita. Ya, menghasilkan dua cerita yang serupa tapi tidak sama. Di sini kebetulan datang orangnya, saya juga udah izin. Dari cerita ini kemudian saya dengar cerita berikutnya dari Melina. Melina boleh berdiri? Boleh kasih tepuk tangan buat Melina? Jadi dari cerita ini kemudian pada waktu kita iClick, pada waktu kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Melina menceritakan hal yang sama. Setelah dia mendengarkan ini. Dia mendengarkan ini, dia bilang bahwa dia cerita di situ, singkat cerita, dia cerita bahwa dia juga mengalami hal yang sama. Sejak tahun, saya bacain aja ya ceritanya ya. Mel mau baca sendiri gak? Saya bacain. Oke, jadi ini saya bikin skrip. Jadi kalau saudara mau kesaksian tenang aja karena ada tim dari tim testimoni yang akan buatkan skrip. Saya bacain ini, saya mewakili Melina. Shalom, nama saya Melina. Sekarang saya tertanam di iClick Mekarwangi 02. Saya adalah tipe orang yang jarang banget sakit dari kecil sampai dewasa. Hampir tidak pernah sakit parah. Tapi semua berubah di tahun 2020 pada waktu pandemi COVID-19. Awalnya aku cuma merasa sakit leher, kemudian salah bantal, tapi udah seminggu sakitnya nggak hilang-hilang. Mau ke dokter tapi takut karena COVID pada waktu itu lebih menakuti. Lama-lama dari sakit leher menjalar ke bahu, ke tangan, ke punggung belakang. Akhirnya ketemu beberapa dokter, disuntik,
untuk mengurangi rasa radang pada sakit yang ada karena sangat mengganggu aktivitas yang ada. Tapi tidak sembuh, malah terus berlanjut. Singkat cerita, di tahun 2023 aku menulis sebuah catatan, aku akan sembuh tahun ini. Tapi ternyata bukannya sembuh, keadaanku malah makin parah di akhir Oktober. Berarti ini Oktober ya cerita yang tadi. Suatu hari, di hari Minggu, pas lagi capek banget, aku merasa ada dorongan kuat untuk pergi ke gereja. Di sana aku dengar lagu yang menyentuh hati, judulnya Darimu Pertolonganku. Dan di hari itu ada kesaksian seorang yang sembuh dari syaraf kejepit. Setelah ketemu sama salah satu dokter di Bandung. Jadi yang cerita yang pertama, dia sembuh karena ketemu sama salah satu dokter yang ada di kota Bandung. Dan ternyata dokter itu adalah dokter yang takut akan Tuhan juga dan lain sebagainya. Sembuh di situ. Nah, kalau Melina pada waktu dia mendengar itu, oh ada yang sembuh gitu ya. Beberapa kemudian aku bikin janji sama dokter tersebut karena dengar, cari kontaknya dengar. Di sana dasarnya memang dokternya takut akan Tuhan juga ya. Aku didoain dan diurut katanya badannya. Beberapa hari kemudian rasa sakit biasanya dari 80% berkurang jadi 30%. Ada kemajuan di hari itu. Kejadian ini walaupun sampai hari ini rasa sakitnya masih ada tapi sangat berkurang jauh. Tapi hal ini membuatkan aku untuk lebih bisa memperhatikan kesehatan dan aku juga cerita ke orang-orang lain untuk lebih memperhatikan kesehatan. Luar biasa. Satu kesaksian. Ready? Ya? Walaupun belum sembuh 100%, tapi sakitnya sangat amat berkurang dan imannya bangkit. Bayangin loh, udah lagi malas ke gereja, tapi entah kenapa ada dorongan yang besar untuk datang ke gereja. Makanya jangan abaikan dorongan daripada Tuhan untuk datang ke rumah ibadah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di sana. Satu cerita, selesai. Apakah cara Tuhan bekerja sama? Beda. Tapi ada satu tetes yang tabur di situ. Di hari beberapa minggu kemudian saya dengar lagi. Itu masih satu iClick saudara. Dari satu orang lagi. Ada di sini juga saya udah izin juga dari Cinatalia. Cinatalia boleh bangkit berdiri di sini. Boleh kasih tepuk tangan buat Cinatalia. Jadi Cinatalia juga ternyata mengalami hal yang sama. Saya ceritain aja. Cinatalia juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami syaraf kejepit dan lain sebagainya. Dia juga datang ke ibadah minggu mendengar kesaksian yang sama. Dia juga mencoba hal yang sama ke dokter yang sama. Tapi kasusnya tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya dia benar-benar berserah sama pertolongan Tuhan, kalau hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan aku. Satu hari tiba-tiba rasa sakitnya hilang. Katanya tadinya dari 1 sampai 10 rasa sakitnya di 8 sampai 9. Tiba-tiba dia berdoa, dia berlutut karena udah coba kan cara yang lain kan. Karena cara Tuhan bekerja beda-beda saudara. Kita nggak bisa mematok gitu ya. Kita nggak bisa mematok. Tiba-tiba karena dia berdoa dan lain sebagainya, tiba-tiba hilang di 2. Dari 1 sampai 10 keadaan 2. Sekarang bisa beraktivitas lagi secara normal. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Dan saya nggak tahu ini yang saya dengar yang cerita serupa, masih banyak saudara kesaksian yang kita simpan, tapi halnya berbeda gitu ya. Tapi cerita yang sama, tapi ada efeknya gitu. Itu yang namanya ripple effect. Dan itu the powerful of testimony. Jadi jangan simpan, jangan lupa ceritamu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu, jangan disimpan sendiri.
ceritakan. Ke orang ketemu dimanapun ceritakan. Cerita. Cerita kehidupan sendiri kok, bukan suruh khotbah. Betul? Ya, cerita. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Hari ini, nanti minggu depan kita lanjutkan ya. Tentang testimoni ini ya, wah ini dahsyat sekali. Minggu depan kita lanjutkan. Di minggu depan saya akan berusaha untuk membuatkan sebuah platform di mana saudara bisa menceritakan kesaksian saudara supaya banyak orang yang bisa dengar. Jadi di dalam minggu ini saudara mulai bisa merenungkan, mulai bisa berpikir apa sih yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara mau cerita ke sebanyak orang lebih baik, tapi kalau saudara bingung mau cerita kemana, nanti minggu depan kita isi bareng-bareng platformnya. Oke? Ya, yuk kita nyanyikan satu lagu, mari kita datang kepada Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kasih karunia Tuhan yang selalu mengikuti kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dan jadikan kami menjadi perpanjangan lidahnya Tuhan. Dimanapun kami berada, setiap orang-orang yang kami temui, kami percaya Tuhan menemukan kami dengan orang tersebut bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau kami membangkitkan cerita-cerita apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berikan kami keberanian untuk menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan, dan bantu kami untuk mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Segala sesuatu yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap lumbung-lumbung yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Setiap benih-benih yang ditabur dalam kehidupanmu akan ditumbuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atas hidupmu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan semuanya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.